Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau lari interval. Lari apa Ronald? Interval. Apa itu interval? Interval adalah program lari yang dilakukan oleh pelari untuk meningkatkan pace atau kekuatan stamina tubuh. Oke, jadi kita akan memulai lari intervalnya. Oke teman-teman, jadi lari interval adalah sebuah metode latihan lari yang memadukan variasi kecepatan dalam satu sesi. Berbeda dengan lari santai yang konstan, lari interval melibatkan peralihan antara periode lari cepat atau interval dan periode pemulihan dengan lari lambat atau berjalan. Jadi, jarak yang ditempuh dalam lari interval sangat bervariasi, mulai dari 50 meter hingga 5 km. Lari interval atau interval training juga bisa diartikan sebagai metode latihan lari yang memadukan lari cepat dan lari lambat secara berulang dalam satu sesi latihan. Metode ini dirancang untuk meningkatkan stamina, kecepatan, dan daya tahan kardiovaskuler pelari. Nah, itu artinya cara melakukan latihan interval, yaitu dengan melakukan interval yang cukup ketika berolahraga, misalnya diselingi waktu istirahat sebelum bergerak intens kembali. Jadi, interval training adalah gerakan olahraga yang dimulai dengan intensitas waktu tinggi dan disusul dengan intensitas waktu yang rendah. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang saya tahu tentang pengertian dari lari interval ini. Jadi di sini ketika teman-teman berlari, di sini diperlukan juga mengatur pernapasan supaya teman-teman tidak gampang lelah. Di sini ada beberapa tips dari saya supaya teman-teman bisa berlari dengan aman dan tidak lelah. Yang pertama itu atur ritme pernapasan dengan menarik napas setiap langkah 3 kali dan membuang napas 2 kali setiap langkah. Jika Anda berlari lebih cepat, Anda bisa mengubah pola ritme menjadi 2:1, yaitu menarik napas setiap 2 langkah dan buang napas setiap 1 langkah. Yang kedua, bernapas melalui diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Anda bisa merasakan pernapasan perut dengan berbaring terlentang, menarik napas melalui hidung, dan mengisi perut dengan udara. Bernapas melalui hidung, yaitu bernapas melalui hidung dapat membawa lebih banyak oksigen ke otot dan otot-otot Anda. Lubang hidung juga menyaring alergen dan menambah kelembaban pada udara yang dihirup. Yang keempat, di sini berlari di tempat yang terbuka. Jadi ketika kita berada di tempat terbuka itu, kita terhindar dari polusi, dapat membantu menjaga pernapasan Anda agar tidak ngos-ngosan atau tidak capek. Oke teman-teman, dari sini ada Ronald, yaitu partner lari saya. Jadi si Ronald ini sangat semangat sekali ketika berlari. Nah, jadi sekarang kita sudah nyampe di putaran kedua atau sesi kedua dalam lari interval. Di sini jarak saya yang pertama itu adalah 730 meter dengan pace 4. Jadi di sini ketika lari itu bukan pernapasan saja yang dibutuhkan. Di sini juga dibutuhkan posisi tangan yang tepat, yaitu ayunkan lengan di samping tubuh dengan sudut siku-siku 90 derajat. Yang kedua, hindari ayunan lengan dengan menyilang karena ini bisa membuang energi dan mengganggu keseimbangan tubuh. Ketiga, posisikan tangan di sekitar waist atau pinggang atas dan ditekuk dengan 90 derajat. Posisi tangan di posisi rileks seperti memegang telur. Jadi sekarang kita mau lanjut ke putaran ketiga. Di sini lari saya sudah sampai di 2100 meter atau yang dihitung dengan 2 kilo. Oke teman-teman, jadi saat berlari itu kita juga harus memilih sepatu yang tepat dan cocok untuk kita. Seperti saya yang di sini menggunakan sepatu HZ Veloz dari 910, yaitu sepatu yang sempurna antara kecepatannya, kenyamanan, dan gaya. Oke teman-teman,
Jadi di putaran ketiga ini jarak saya 550 meter dengan pace 4. Saya akhiri video vlog saya kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.